Muhsin, keponakannya Habib Soleh, dan saya sering bertemu dengan beliau. Dia tanya, ya Habib Soleh, ijazahkan aku salawat. Maka Habib Soleh mengijazahkan salawat mansur, yaitu yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru wa tuslihu wa tantaliku wa talinu wa ala alihi wa sahbihi. Ini salawat saudara, diberikan ijazah. Ya Habib Soleh, tolong jelaskan apa sejarahnya, apa ceritanya kok sampai ada salawat itu lahir. Habib Soleh mengatakan, suatu saat datang orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada sholihin. Dia datang karena dia mengalami kesulitan. Apa kesulitannya? Dituduh membunuh dengan tidak ada bukti, karena dia lemah, karena tidak ada daya upaya. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Keluarganya menangis melintih, datang ke Habib Soleh. Kata Habib Soleh, insya Allah, mudah-mudahan Allah akan mengangkat bala musibah suamimu, keluargamu. Orangnya tetap tidak mau pulang. Kata Habib Soleh, saya tidak punya apa-apa, saya hanya memiliki doa. Saya bukan hukumah, saya bukan pemerintah, kata Habib Soleh, yang bisa mengeluarkan. Tidak Habib, saya tidak akan keluar sebelum ada jaminan dari Habib Soleh. Jaminan apa? Juga saya bukan pemerintah, kata Habib Soleh. Keluarganya menangis, mencium tangan Habib Soleh, mencium kaki Habib Soleh, dan Habib Soleh tidak suka dilakukan seperti itu. Akhirnya Habib Soleh menjawab secara spontanitas, kata Habib Soleh, kamu tidak akan keluar sini kecuali beberapa hari lagi suamimu akan keluar dari penjara dan akan selesai permasalahannya. Baru senang orangnya, tertawa senyum, keluar. Begitu pulang, Habib Soleh berkata kepada keluarganya, tadi orang-orang itu sudah pulang. Kenapa pada awalnya dia tidak mau pulang? Iya Habib, nunggu jaminan. Jaminan apa? Jaminan dari ucapan Habib. Siapa yang bicara? Waktu itu Habib Soleh gak sadar, karena itu ada jazbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Soleh, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya berucap apa tadi? Saya tidak tahu apa yang saya ucapkan itu jazbah. Kata anak-anaknya, Habib tadi memberikan jaminan bahwa orang ini 3 hari lagi akan keluar dari permasalahannya. La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya saudara, sedih Habib Soleh. Sedihnya lebih parah daripada sedih mendengar musibahnya orang itu. Malam Habib Soleh tidur sebentar, lalu bangun dan bisa tidur, datang ke masjid ini saudara. Masuk ke masjid ini Habib Soleh. Sholat di situ dia lihat jam masih lama, subuh masih lama, maka beliau berniat i'tikaf dan beliau sholat tahajud. Setelah beliau sholat tahajud, dan beliau berzikir kepada Allah dan i'tikaf kepada Allah, terus memintakan orang ini agar permasalahannya segera selesai. Subhanallah, sepoi-sepoi dari jauhan suara-suara terdengar oleh kuping Habib Soleh. Makin lama makin jelas suara itu. Ternyata suara itu adalah suara sholatul mansur. Suara seorang yang seakan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Ucapkan ya Soleh, diucapkan dengan spontanitas. Habib Soleh langsung hafal sholawat itu saudara. Setelah hafal, Habib Soleh baca berulang terus dibaca sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh, beliau sholat berjamaah dan beliau berzikir sampai isyraq. Setelah isyraq, beliau sholat 2 rakaat, sudah pulang beliau ke rumahnya. Tidak lama saudara, ada berita bahwasanya orang yang dipenjara sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pembunuh aslinya gelisah dan mengakui perbuatannya dan menyerahkan dirinya. Sehingga orang yang terzalimi tadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sholawat yang dibaca oleh Habib Soleh ini saudara. Katanya saudara, di sini ramai bahwasanya ada seorang aulia Allah, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kita keluar dari permasalahan ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, perbanyaklah engkau sholawat kepadaku. Kenapa saudara? Karena orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW
akan diangkat malapetakannya, akan diangkat musibahnya, akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara, kalau kita ingin mengikuti Habib Saleh, ikutilah ajaran-ajarannya, ikutilah ucapan-ucapannya. Habib Saleh mengatakan, kalian tidak usah perlu capek. Sampean tidak perlu capek-capek cari uang. Sampean tidak perlu gagal 2-3 kali sampai berapa kali. Beliau mengatakan bahwasanya wal rizqu ya'ti kajariyil hubub. Rezeki akan datang seperti berdesir kencangnya angin yang menempas. Angin yang kencang itu diibaratkan rezeki akan datang tidak ada henti-hentinya. Buat siapa Habib Saleh? Rezeki itu Habib Saleh liman kana lillahi salahaniyah. Buat orang yang niatnya benar saudara. Buat orang yang niatnya baik saudara. Buat orang yang niatnya betul-betul ingin memberikan manfaat kepada orang lain saudara. Buat orang yang membenarkan dirinya, mengintrospeksi dirinya bahwasanya kalau kita punya niat baik saudara, bumi alam ini akan berinteraksi dengan kita saudara. Bumi alam, burung-burung semuanya saudara akan berinteraksi dengan kita saudara. Kalau kita sudah hatinya kita dan niat kita baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang datang menyatakan bahwasanya siapa sih orang yang paling baik itu si Rasulullah. Dikatakan ahsanun nas anfa'un nas. Orang yang paling baik itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebagai bagus kalian adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, saudara. Saudara, karomah-karomah yang kita dengar ini, saudara, kadang tidak bisa diterima dengan akal, saudara. Betul. Tapi, saudara, kalau masuk akal kita tidak bisa terima, saudara. Tapi kembalikanlah dengan qudratullah, dengan keagungannya Allah, dengan kemuliaannya Allah. Karomah-karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang mungkir. Satu karomah yang sangat besar saudara, yang di depan mata kita pada hari ini saudara, tanpa ada perjanjian apapun saudara. Hari ini berkumpul ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu di tempat yang mulia ini saudara. Apa ini bukan satu karomah saudara? Apa ini bukan satu wilayah? Jalan-jalan sudah macet saudara, tempat parkir sampai stadion, sampai pom bensin, bahkan ke timur sampai kantor polisi sudah penuh mobil-mobil parkir sampai 2 baris saudara. Apa masih ragu dengan wilayahnya Habib Saleh saudara? Apa masih ragu saudara dengan keagungannya Habib Saleh saudara? Apa masih diragukan lagi bagaimana derajatnya Habib Saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala saudara? Tidak ada pilihan lain saudara kecuali kita meminta kepada Allah, istiqomah dengan Allah, kita mengikuti ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, agar kita bisa selamat dari adab-adabnya Allah, dan kita berpegang teguh dari ajaran-ajaran yang dibawakan oleh salaf-salaf kita, dari keluarga kita. Kenapa Habib Hashim, Habib Mukhtar, Habib Saleh, Habib Tahir tetap bersikeras untuk mengadakan haul saudara? Kenapa? Karena Habib Saleh wasiat, wa kullu wahid an ajdadihi yadu. Setiap orang cucu-cucuku akan mewakili dari kakek-kakeknya saudara. Setiap orang yang mempunyai darah dengan Habib Saleh akan mempunyai tanggung jawab untuk mensiarkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah dengan cara melanjutkan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Habib Saleh saudara. Kira-kira rugi tidak kalau kita tidak melakukan haul? Rugi. Ya. Rugi saudara. Karena ini syiar setahun sekali belum kita bertemu saudara. Habib Saleh mengatakan fi majma'al khair yustajabu da'wat. Pada pertemuan-pertemuan yang besar ini saudara, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa saudara? Karena yang datang ini lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, mungkin lebih dari 4.000 orang, dengan doa-doa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka orang yang jauh dengan Allah akan diangkat dosa-dosanya, akan diangkat, amin, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat saudara, dan mudah-mudahan Kabupaten Jember ini dijadikan Baldatun Thayyibatun Rabbul Ghafur. Ini Jember sudah aman dengan dhamma-dhamanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kini Jember sudah aman, tidak ada apa-apa, tidak usah menakut-nakuti warga Jember. Warga Jember tidak takut mati karena mati itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Orang sudah
ketakutan itu tidak bisa merubah takdir, tapi ketakutan itu merubah kehidupan, saudara. Jangan dilarang orang datang ke masjid, karena di masjid ini tempat meminta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pejabat-pejabat kita buka akalnya sedikit, saudara. Dengarkan ucapan ulama agar kita semua selamat di dunia wal akhirah, saudara. Saudara, orang yang mau datang ke masjid ini, saudara, perlu beberapa cara sehingga dia bisa masuk ke masjid. Pertama, dia harus ambil wudu. Kalau pemerintah mengharuskan kita cuci tangan, Rasulullah SAW menganjurkan banyak untuk kebersihan itu. Di antara cuci tangan 3 kali saat berwudu. Betul? Betul tidak? Lalu diharuskan mencuci muka 3 kali saat berwudu. Betul? Lalu berkumur kita 3 kali memasukkan air kita ke dalam mulut kita. Betul? Lalu istinsyak memasukkan air ke dalam hidung kita 3 kali. Betul? Lalu mengeluarkan istinshar dari air yang masuk ke hidung kita 3 kali, saudara. Betul? Lalu istinshar, kira-kira corona mau masuk nggak? Enggak. Tidak bisa masuk, tidak? Tidak. Belum cuci tangan, saudara. Belum cuci kaki 3 kali, saudara. Belum cuci rambut 3 kali, saudara. Kira-kira corona masuk tidak, saudara? Kalau corona wabah, insya Allah nggak jadi masalah. Cuma kalau orang di otaknya sudah masuk corona yang susah, saudara. Ini yang paling susah, betul tidak? Betul. Betul tidak? Hati-hati, saudara. Umat Islam jangan banyak ditekan. Umat Islam jangan banyak ditekan. Hati-hati, ini menjadi bom waktu suatu saat bisa meledak, saudara. Betul tidak? Ini dalam keadaan susah tidak, saudara. HIP, himpunan ideologi Pancasila, berusaha untuk menarik MPR tentang pelanggaran ajaran PKI, saudara. Kira-kira diterima tidak? Tidak. Tidak diterima atau tidak? Tidak. Ini ajaran ideologi PKI yang sudah menghancurkan umat Islam, yang sudah menghancurkan ulama. TAP MPR-nya akan ditarik, saudara. Kalau ditarik, kira-kira perang tidak? Perang. Perang tidak? Perang. Makanya saya beritakan di sini kepada pejabat-pejabat, mulai dari Pak Kapolres, Kapolda sampai Kapolri serta Presiden, kalau tidak ingin bertumpah darah, tolong jangan diangkat TAP MPR itu, karena PKI sudah banyak menghancurkan kehidupan kita. Betul? Betul. Tolong jangan sampai rakyat ini berpecah belah, karena Rasulullah SAW bersabda, al fitnatu naimah, fitnah lagi tidur, la'natullah man aiqadhaha, dilaknat dikutuk oleh Allah orang yang akan membangkitkan fitnah itu, saudara. Betul? Betul. Di Madura ulama-ulama dan habaib semua memberikan pernyataan bahwasanya tidak setuju apabila TAP MPR-nya ditarik, saudara. Kalau sudah TAP MPR ditarik, ajaran-ajaran PKI menyebar ke seluruh Indonesia, maka di situ nanti akan terjadi pertumpahan darah, yang haram jadi halal, yang apapun nanti akan dilakukan. Ini semua karena keputusan-keputusan yang tidak berakal, saudara. Betul? Betul. Maka dari itu, saudara, mari kita merapatkan barisan, mari kita kerjasama dengan pemerintah. Kita doakan pemerintah yang baik, pemerintah yang betul-betul mukhlis kepada rakyatnya. Kita doakan kepada beliau-beliau. Semoga Ibu Bupati diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat. Amin. Juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, kita doakan, tapi tolong jangan ganggu kita. Biarkan kita dengan keyakinan kita, biarkan kita menyembah Allah dengan mudah, biarkan kita mau berziarah ke makamnya Habib Soleh dengan senang hati. Nanti, saudara, kalau dengan cara seperti itu, maka kita wajib taat, karena saudara, orang yang taat kepada orang pemerintahan selagi tidak melanggar itu hukumnya wajib, saudara. Maka dari itu, mari kita berpikir, saudara, pakai akal pikiran kita, saudara. Kalau sudah pakai nafsu sifatnya memaksa, saudara. Ada patah mengatakan, terakhir saya tutup ceramah saya, hina yuhmalul aqlu, tak kala sudah akal gak dipakai, saya dhi'u fi syakr, maka orang ini akan kagum dengan kamuflase fatamorgana, akan kagum dengan keindahan-keindahan yang dilihat dari mata, akan kagum dilihat apa-apa yang dilihat dengan matanya, karena akalnya sudah tidak dipakai. Yang ikut adalah nafsunya yang menguasai dan membeli daripada hati nuraninya, saudara. Alhamdulillah, berkat doa-doa kalian semua, berkat dukungan keluarga saya, famili saya, Habib Hashim sudah memperluas makomnya Habib Soleh.
Ini berkat doanya Bapak-bapak Ibu saudara sekalian. Dan insya Allah dengan izin Allah selanjutnya masjid ini akan saya bongkar dan saya akan buat lebih bagus. Setuju? Saya minta doa dari kalian semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang punya hati nurani yang hidup. Alhamdulillah, ada Habib Mukhtar, ada Habib Saleh, ada Habib Tahir, ada Habib Hasan, bahu membahu untuk meramaikan syiar agama Allah sampai makom yang saudara lihat ini lebih luas. Itu semua berkat kerjasama saudara saya, masyarakat Tanggul, dan para orang-orang yang telah mendermakan semuanya. Saya doakan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Habib Saleh, kelak kita akan dikumpulkan bersama Habib Saleh di akhirat. Kita cinta kepada Habib Saleh. Mudah-mudahan apa-apa yang dalam hati kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Saleh mengatakan, man ahabbana waqbal ilaina. Barang siapa yang cinta kepadaku dan mendatangiku, barang siapa yang cinta kepadaku dan mendatangiku, berziarah kepadaku, sayuhassil ma fi dhamirihi, maka Allah akan memberikan permintaan-permintaan yang tersembunyi di dalam hatimu, yang tidak pernah kau gerakkan lisanmu untuk meminta, kupingmu untuk mendengar. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil